Ketika malam tiba dan Ratu Syahrazad sudah memenuhi hajat suaminya, Dunyasat meminta, "Kakak mesti melanjutkan cerita malam kemarin." "Dengan senang hati, adikku," kata Ratu Syahrazad sambil melirik Raja Syahrayar yang mengangguk mengiyakan. Kemudian, Ratu Syahrazad melanjutkan ceritanya. "Baginda junjungan hamba, serta Dunyazat adikku tercinta," kata Ratu Syahrazad hendak melanjutkan ceritanya. Pada malam sebelumnya, kita sampai pada kisah seorang raja yang mengira bahwa lelaki hitam kekasih permaisurinya telah tewas kena sabetan pedangnya. Ternyata, ia tidak tewas. Beginilah lanjutan ceritanya. Ternyata, hamba hanya melukai daging di bagian lehernya. Lelaki hitam itu mendengus buas dan mencampakkan istri hamba. Hamba beranjak mundur secepat kilat, menyimpan pedang, dan lari keluar sebelum istri hamba menyadari apa yang terjadi. Hamba segera pulang menuju istana dan tidur seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika istri hamba datang, hamba pura-pura baru terbangun dari tidur hamba. Hamba memandangnya dengan keheranan yang dibuat-buat menyaksikan rambutnya yang telah terpotong dan pakaiannya yang serba hitam. "Baginda, janganlah Baginda mencela hamba atas apa yang hamba lakukan. Sebab hamba baru saja menerima kabar bahwa ibu hamba telah wafat. Ayah hamba terbunuh dalam jihad dan kedua kakak hamba telah kehilangan nyawanya karena perang dan digigit ular. Banyak alasan yang membuat hamba berkabung dan meratap," ucap istri hamba. "Aku tak akan mencela perbuatanmu, silakan engkau berkabung seperti yang engkau kehendaki," kata hamba. Kemudian, istri hamba berkabung selama setahun penuh, meratap, dan menangis. "Hamba ingin Baginda membangunkan sebuah makam di dalam istana ini, untuk hamba gunakan sebagai tempat berkabung, dan menyebutnya sebagai rumah berkabung," pinta istri hamba. "Baiklah, aku akan membuatkannya untukmu." Lalu istri hamba memerintahkan tukang untuk membangun sebuah makam berkubah dan nisannya. Ternyata, istri hamba memindahkan lelaki hitam yang terluka oleh pedang hamba itu ke sana dan menempatkannya di atas nisan. Rupanya, ia belum mati. Tetapi, karena luka di lehernya itu, ia tidak bisa berbicara atau melakukan apapun dengan istri hamba. Istri hamba mengunjungi kekasihnya itu setiap hari, membawakan makanan dan minuman. Demikianlah terus-menerus hingga setahun, sementara hamba tetap sabar membiarkannya melakukan tipu muslihat itu. Suatu hari, aku menyelinap ke bangunan makam itu, dan hamba mendengar istri hamba meratap sambil bersyair, "Wujudku telah lenyap dari semesta sejak terpisah jauh darimu. Sebab, hatiku tak akan mencintai siapapun selain dirimu. Ambillah jasadku sebagai ganti kemuliaanmu, sampai kapanpun engkau membisu. Ketika engkau terbebas dari penderitaanmu, pendamlah diriku agar bisa mengikuti jejak penderitaanmu. Sebutlah namaku saat engkau berada di kuburku, maka ratapan tulang-tulangku akan menjawab panggilanmu." Ketika istri hamba selesai bersyair, hamba muncul dengan pedang terhunus di tangan. Rupanya, beginilah kelakuan istri yang suka berkhianat, yang mengingkari hubungan sah suami istri, yang tak bisa menjaga persahabatan dalam rumah tangga, bentak hamba. Saat hamba mengayunkan pedang hamba untuk menebas batang leher istri hamba, tiba-tiba ia bangkit. Rupanya, ia sadar bahwa akulah yang melukai lelaki hitam pada waktu itu. Ia lalu berdiri sambil mengucapkan kata-kata yang tidak hamba pahami. "Demi Tuhan penguasa jagat, jadilah engkau manusia setengah batu," ucap istri hamba. Seketika itu juga, separuh tubuh hamba, dari kaki hingga ke pinggang, berubah menjadi batu seperti yang Tuan saksikan saat ini. Hamba tidak bisa berdiri, juga tidak bisa duduk. Bahkan, hamba tidak bisa bergerak. Hamba tidak mati, tetapi juga tidak bisa hidup sempurna. Setelah menyihir separuh tubuh hamba jadi batu, permaisuri pengkhianat itu juga menyihir kota raja dan segala isinya, seperti pasar, ladang, dan lain-lain. Pada saat itu penduduk kota raja terdiri dari 4 kelompok agama, yakni Islam, Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Semuanya disihir menjadi ikan berwarna-warni. Ikan-ikan yang berwarna putih adalah penduduk beragama Islam, yang berwarna merah adalah penduduk beragama Majusi, yang berwarna biru adalah penduduk beragama Nasrani, dan yang berwarna kuning adalah penduduk beragama Yahudi. Permaisuri pengkhianat itu juga menyihir 4 pulau menjadi gunung yang mengelilingi danau. Kemudian, ia menyiksa hamba setiap hari. Ia selalu memukul hamba dengan cambuk kulit 100 kali, hingga tubuh hamba berbalur darah. Setelah mencambuk hamba, ia melepaskan pakaian hamba dan menggantinya dengan pakaian berbulu yang terasa sangat gatal dan sangat pedih. Pemuda berbadan setengah batu itu menangis sambil melantunkan syair, "Ya Allah, aku akan selalu bersabar atas segala hukuman ini. Jika memang telah menjadi ketentuanmu ya Allah, aku akan selalu bersabar atas segala hukuman ini. Jika di dalam kesabaranku terdapat ridhomu, aku akan menanggung kedukaan ini dengan satu harapan yang terpatri. Syafaat dari keluarga Al-Mustafa, Rasul pilihanmu. Anak muda,
Derita yang engkau alami membuat perasaanku ikut menanggung beban derita, ucap sang raja. Saat ini, di manakah wanita itu berada? Saat ini, ia tentu sedang di kubah tempat si lelaki hitam terbaring. Setiap pagi ia selalu datang kepada hamba untuk melakukan penyiksaan. Ia akan melepas pakaian hamba, lalu mencambuk hamba 100 kali hingga seluruh tubuh hamba berdarah. Selesai mencambuk, ia mengganti pakaian hamba dengan pakaian berbulu yang terasa sangat pedih dan gatal. Hamba selalu berteriak kesakitan setiap pagi. Dan baru berhenti ketika ia sudah puas dan meninggalkan hamba. Setelah itu, menjelang siang hari, ia pergi ke kubah untuk menemui lelaki hitam kekasihnya itu dengan membawa secawan minuman dan semangkok sup. Jawab si pemuda, "Demi Allah, aku akan melakukan kebaikan untukmu yang akan engkau ketahui nanti dan akan dicatat oleh ahli sejarah sebagai pelajaran berharga." Kemudian, raja memberitahukan rencananya. Sambil menunggu malam tiba, raja dan si pemuda itu berbincang-bincang berbagai hal. Setelah malam tiba, raja memutuskan untuk menunggu hingga pagi sambil mempersiapkan pedang dan mengganti pakaiannya dengan pakaian mirip si lelaki hitam, lalu menyelinap ke dalam kubah. Di dalam kubah, tampak sinar temaram berasal dari lampu gantung tempat dupa dan minyak. Begitu mendekati si lelaki hitam yang terbaring tak berdaya, raja langsung menebas lehernya hingga tewas mengenaskan. Raja lalu memanggul mayat si lelaki hitam itu ke sumur dan melemparkannya. Kemudian, raja kembali ke kubah, berbaring di tempat lelaki hitam sambil menghunus pedang. Setelah menunggu beberapa saat, tampak permaisuri penyihir menuju kubah. Sebelum masuk, si penyihir melepas pakaian si pemuda berkaki batu dan mencambuknya. Si pemuda berteriak kesakitan. "Tolong, tolong, tolong, kasihanilah aku," jeritnya. "Apakah dulu engkau merasa kasihan kepadaku? Apakah engkau dulu membiarkan kekasihku hidup?" kata permaisuri penyihir. Sesaat kemudian, si permaisuri memakaikan pakaian bulu dan mengguyurkan kotoran kepada suaminya. Setelah merasa puas menyiksa si suami, permaisuri segera masuk ke dalam kubah dengan membawa secawan minuman dan semangkok sup. Di depan kekasihnya, ia meratap, "Kekasihku, katakan sesuatu. Berbicaralah kepadaku," pintanya kepada raja yang ia kira adalah kekasihnya. Lalu, si permaisuri bersyair, "Sampai kapankah jarak terbentang? Sampai kapan kebisuan ini mencekam? Sungguh, orang yang mencintaimu telah berbuat segalanya, sekalipun engkau sering meninggalkanku dengan sengaja. Jika kecemburuanku adalah tujuan yang kau pendam, sungguh, aku selalu mengharapkan kesembuhanmu seperti sedia kala. Kekasihku, katakan sesuatu. Berbicaralah kepadaku," kembali pinta si permaisuri sembari menangis. Raja berkata lirih, serta dibuat cadel seperti suara lelaki hitam. "La haula wala quwata illa billah." Mendengar suara itu, si permaisuri berteriak girang hingga pingsan. "Mungkinkah kekasihku sudah sembuh?" katanya setelah siuman. "Hai perempuan lacur pengkhianat," ucap raja. "Sungguh, tidak pantas aku berbicara denganmu. Kenapa demikian, kekasihku?" Si permaisuri masih belum tahu bahwa yang ada di tempat tidur lelaki hitam kekasihnya itu adalah sang raja. "Karena engkau telah menyiksa seorang pemuda sepanjang hari hingga ia berteriak kesakitan terus-menerus dan membuatku tidak bisa tidur sampai pagi. Suamimu itu terus berteriak memanggilmu hingga suaranya menggangguku. Jika tidak, tentu aku sudah sembuh sejak dulu," jawab sang raja. "Jika engkau mengizinkan, aku akan melepaskannya. Bebaskanlah pemuda itu dan usirlah ia dari tempat ini. Dengan senang hati akan kulakukan." Kemudian, si permaisuri bangkit dan keluar dari kubah menuju istana. Ia mengambil semangkuk air, lalu merapalkan sesuatu pada air itu hingga bergejolak seperti habis dimasak. Kemudian, ia menemui si pemuda dan memercikkan air itu kepadanya. "Demi mantra-mantra yang telah kuucapkan, berubahlah ke wujudmu semula," ucapnya. Saat itu juga, si pemuda langsung bisa menggerakkan kedua kakinya. "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," ucap si pemuda dengan penuh rasa bahagia. "Pergilah dari tempat ini dan jangan kembali. Jika tidak, aku akan segera membunuhmu," perintah si permaisuri kepada suaminya dengan nada kasar. Si pemuda segera berlalu dari hadapan permaisurinya. Wanita itu kembali ke dalam kubah dan duduk bersimpuh. "Tuanku, kekasihku, keluarlah. Aku ingin menyaksikan keadaanmu," pinta si permaisuri kepada sang raja yang ia kira kekasihnya. "Sungguh, apa yang engkau lakukan telah membuatku terbebas dari rasa susah. Tetapi, engkau belum dapat membebaskan sumber kesusahanku," ucap sang raja dengan suara yang sengaja dilirihkan. "Apakah yang menjadi sumber kesusahanmu?" "Sumber kesusahanku adalah penduduk kota ini dan gunung-gunungnya. Ketahuilah, setiap malam ikan-ikan di danau itu selalu mengangkat kepalanya, mendoakan keburukan untukku dan untukmu. Itulah yang menyebabkan terhalangnya kesembuhanku. Maka, bebaskanlah mereka."
Jangan ragu-ragu melakukannya. Peganglah tanganku, maka engkau akan mendapati bahwa aku benar-benar mulai sembuh. Mendengar ucapan sang raja yang dikira kekasihnya itu, si permaisuri gembira. Kekasihku, junjunganku, demi Allah, aku tak akan ragu melakukannya, ucapnya. Kemudian, si permaisuri bangkit dengan perasaan berbunga-bunga menuju danau dan mengambil sedikit airnya. Belum sempat meneruskan ceritanya, rupanya pagi sudah menampakkan diri. Ratu Syahrazad menghentikan ceritanya dengan janji akan melanjutkannya pada malam berikutnya. Dunyazad dan raja mengangguk setuju. Kemudian, keadaan berjalan seperti biasa hingga malam tiba.